kakak-kakak T-Flyer, semangat pagi! Pagi. Gue Amel, Gue Boris. kita ada di Popcast Indico edisi kedua. Boris nonton nggak Popcast Indico edisi pertama? Nonton dong pastinya. Nah, episode yang pertama itu seru banget loh Kak Amel, karena kita bisa dapat opportunity untuk mengenal jauh lebih dekat lagi nih soal Indico. Oke, buat informasi tambahan, harusnya informasi utama ya. Jadi Popcast Indico edisi pertama itu bidang tamunya Kak Andi. Oh iya. Berbicara soal Betul. Purpose Vision Mission. Purpose Vision Mission. betul Iya, banget. dari Indico. Hari ini yang edisi kedua, bintang tamunya siapa sih? Nah, hari ini untuk yang edisi kedua tuh jauh lebih seru juga dong pastinya. Gak kalah seru lah ya. Oke, nggak kalah seru. Nah, ini pastinya petinggi-petinggi Indico juga. Orangnya tinggi? Mungkin kita lihat nanti Oke. ya pastinya. Nah, di sini kita udah ada Kak Lutfi nih. Nah, Kak Lutfi sebagai Chief Product Officer dan Chief Technology Officer dari Indico. Halo, Kak Halo, Lutfi. pagi. Halo, Pak. Boris Amel. Oke, udah biasa ya Pak jadi diwawancarai seperti ini? Belum biasa nih, jadi masih ada kaku-kakunya biasa. Oh gitu, nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan ya, sih, nggak kita kelihatan. lemesin aja Pak, lemesin. Iya. Nggak kelihatan. Udah kayak yang sering tampil di Mata Najwa gitu Pak. Pokoknya asal Nggak usah sebut brand ya. Nanyanya jangan yang tajam-tajam aja penting kan. Oh gitu, ya udah tanyanya yang tumpul-tumpul. Oke, apa kabar hari ini Kak Lutfi? Alhamdulillah baik, tetap semangat. Terus semangat. Oke, lagi sehat-sehat, nggak sakit, keluarga juga. Ini apa sih? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah Oke, ya alhamdulillah. pastinya. Semoga kita semua dan teman-teman T-Flyers juga pasti dalam kesehatan, keselamatan, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa juga ya. Iya, amin. Jadi doa nih kita. Amin. Oke, ini kebetulan kan lagi Kak Lutfi waktunya lagi sibuk RKAP begini, jadi kita lagi colong ya. Curi-curi waktu Kita curi-curi sedikit waktu. gitu, kita culik-culik. Karena kita teman-teman T-Flyers gitu, kita belum pada kenal terlalu jauh kayaknya sama Indico. Kan tak kenal maka tak sayang. ta'aruf. Oh, maka ta'aruf. Oh gitu. Tak Oke. sayang lah ya, tak sayang ya. tak Makanya biar sayang. kita sayang, kita harus kenal dulu pastinya. Kenal dulu, benar. Jadi topik hari ini spesifik tentang dari sisi produk ya, produk Betul. dan bisnis Indico, Kak Lutfi. Nah, kemarin dengar-dengar dari presentasi Indico juga roadshow ke beberapa area dan region sales di Betul, Telkomsel. betul. Kita sering banget dengar identik ya Indico, ada holdingco dan ada platformco, Kak Lutfi. Itu apa sih maksudnya? Kok kita agak gimana gitu dengernya? Ya mungkin bahasanya canggih ya, jadi intinya soalnya kan gini gampangnya ya. Jadi Indico ada dua bagian kan. Ada yang holdingnya, yang membawahi, ada Plus ya, ada Majamojo, ada Vita, ada Kunci. Nanti mungkin akan nambah lagi ya, Plus yang baru ya. Dan yang kedua adalah operating company kan, yang emang cari bisnis. Nah, bisnisnya emang kebetulan diposisikan sebagai platform. Nah, mungkin sebelum sampai sana, platform ini apa sih gitu ya? Kan banyak orang nyebutnya teknologi atau software atau apa gitu. Nah, kalau menurut saya sih platform ini adalah bisnis model ya. Jadi ini kayak wadah yang memungkinkan dua party atau lebih ya, dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih yang bisa berinteraksi ya dan saling menambah value di sana gitu. Ya value yang utama pasti bisnis ya. Di luar itu tapi bisa macam-macam ya. Non bisnis pun juga bisa gitu ya. Yang pasti itu mengetemukan antara produsen dengan konsumen kan itu. Bisa lagi banyak produsen, banyak konsumen juga gitu ya. Yang sekarang ngetop-ngetop kan misalkan di Indonesia, misalkan marketplace sudah banyak contohnya, Tokopedia lain-lain. Di luar negeri ada Airbnb dan seterusnya itu ya. Uber itu juga masuk di sana juga. Nah, jadi karena sekarang zaman teknologi, nah maka teknologi ini bisa mempercepat pelaksanaan platform bisnis model tadi ini, gitu ya. Jadi memperpendek waktu dan tempat kan itu jadinya. Kayak dulu nggak ada marketplace kan, orang mesti jualan pakai toko, pakai mall zaman dulu kan. Kalau sekarang kan pindah ke software gitu contohnya. Nah itu manfaat teknologi kan gitu. Nah jadi dari definisi tadi sebenarnya apa sih yang mau kita platformkan itu sebenarnya? Yang kita mau platformkan itu sebenarnya adalah aset dan kapabilitas Telkomsel, gitu ya. Jadi not necessarily semua jadi software ya, tapi bisa proses, bisa yang lain-lain, sehingga mengenable ekosistem digital Indonesia ini sesuai dengan mandatnya Indico dibangun ya. Itu bisa manfaatkannya dan mereka bisa mempercepat tumbuhnya bisnis digital ekonomi melalui Telkomsel. Nah, makanya dibangunlah platform tadi ini. Jadi tugas saya adalah mencari cara bagaimana aset dan kapabilitas Telkomsel itu bisa dimanfaatkan jadi platform gitu. I see. Nah, tadi kan Kak Lutfi udah sempat jelasin juga ya tentang
Indico as a platform co gitu kan ya, dan sempat mentioning juga nih tentang pemanfaatan aset dan teknologi yang bisa dimanfaatkan sama Indico gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih Kak Lutfi nih sebenarnya aset dan teknologi yang bisa dimanfaatkan sama Indico tuh apa aja gitu? Oke, ini kalau saya lihat begini, jadi kalau aset itu kan mungkin teman-teman pada tahu ya, kita punya banyak net jaringan sampai di seluruh pelosok Indonesia, punya jaringan retail juga sampai seluruh Indonesia gitu ya. Kalau data kita juga punya kemampuan yang hebat lah di masalah data gitu ya, punya kalau dibilang kan 360 degree of customer view gitu contohnya. Tapi buat saya sebenarnya itu salah satu yang bukan utama. Nah, yang utama itu apa sih? Yang utama itu adalah pengalaman Telkomsel membangun industri ini tadi itu. Bayangin aja gini ya, di Indonesia ini nggak ada perusahaan yang sebesar Telkomsel kan, yang menyentuh daily life-nya orang Indonesia sebanyak Telkomsel. Kita punya sekarang 170 juta pelanggan, saya aktifnya 120 juta deh. Itu kan udah hampir separuh populasi Indonesia ya. Saya bilang hampir nggak ada loh perusahaan Indonesia yang bisa membangun ya, bisa merangkul punya pelanggan sebanyak itu gitu. Nah, jadi pengalaman tadi itu soalnya yang jadi aset utama Telkomsel gitu. Nah, saya lihat kan banyak pemain digital ekonomi itu berusaha membesar gitu ya. Cuman saya lihat mereka pasti cemburu lihat Telkomsel ini kok bisa ya. Gitu ya. Malah kita kan bukan perusahaan digital, Telkomsel itu perusahaan analog kalau dibilangnya, bukan yang kekinian. Tapi bisa tumbuh dan besar seperti itu. Jadi saya rasa itu adalah aset yang paling besar yang Telkomsel, yang itu mestinya di-tap gitu ya. Sehingga di industri yang lain, sehingga juga bisa mengembangkan bisnis lain tuh seperti bagaimana kita dulu mengembangkan Telkomsel. Jadi itu yang paling besarnya gitu ya. Oke, ini menarik sekali Boris. Soalnya gini, kalau kita dengar kata aset, kita tuh kan dengernya aset-aset yang mungkin ada bentuknya gitu Pak ya. Server bisa dibilang aset, tower bisa dibilang aset. Tangible ya. Tangible, bener. Betul. Tapi ternyata justru aset yang utama yang bisa dikelola dan menjadi manfaat untuk bisnis lain itu justru pengalaman Telkomsel juga termasuk ya Pak ya? Ya termasuk sih. Oke. Karena kan unik ya. Kan gitu Iya, dibilang. Betul banget sih. Mungkin Telkomsel ini perbandingannya cuman kalau revenue gitu mungkin BCA, BRI ya. Tapi kan masalah jangkauannya gitu ya. Tapi Iya. tadi ya, daily life Indonesia itu kan nggak ada orang nggak pegang handphone kan. Betul. Ya, betul. Iya. Mestinya orang lain iri tuh sama kita. Tokopedia aja perlu kita juga kan. Telkomsel Iya. gitu maksudnya untuk itu. Oke, itu menarik. Saya mau touch lebih dalam lagi Pak di situ yang terkait aset. Jadi tadi Pak Lutfi sudah cerita terkait dan kita juga sudah menemukan bahwa bentuk aset itu bisa seperti pengalamannya Telkomsel. Nah, di sisi Indico itu gimana sih Pak untuk selain mungkin membesarkan aset yang sudah ada itu, tapi tadi juga platform itu kan menghubungkan produsen dan konsumen. Mungkin kita anggap produsennya Telkomsel, lalu konsumennya itu nanti bisnis digital lain. Nah, di sisi Indico sendiri mengembangkannya supaya aset tersebut bisa dibungkus dan bisa dipergunakan oleh si konsumen itu seperti apa, Pak? Nah itu yang menarik ya kan. Gini nih, contoh salah satunya kan. Pemain digital tuh pasti perlu cara untuk yang pertama kan nyari pelanggan. Iya. Yang kedua monetisasi pasti kan ya. Nyari pelanggan mungkin cara sekarang normalnya adalah pakai Google kan, itu contohnya. Nah justru tantangannya adalah bagaimana mencari tadi bentuk tadi itu, bisa proses, bisa teknologi yang memungkinkan mereka menggunakan aset Telkomsel tadi itu, yang tadi terbukti bisa mengembangkan industri sebesar ini ya, untuk dipakai oleh mereka untuk nyari akuisisi pelanggan juga gitu. Mungkin ini agak-agak aneh ya, karena biasanya kan mereka pasti jalannya adalah digital campaign dan segala macam. Nah mungkin kita bisa coba cari yang lain kan, gitu contohnya gitu ya. Itu ramuannya bagaimana, itu adalah perjalanan ya menuju solusi yang pas ya. Karena kan tadi masing-masing industri yang kita bantu digital juga punya cara yang lain-lain kan. Karena nggak ada satu solusi yang mungkin cocok buat semua. Ya, tapi kan yang pertama kita tes ya dari Blue sendiri ya, dari Majamojo, Vita Kunci. Ya, itu testing pertama kita kan, proof point kita pertama yaitu bagaimana kita bisa bantu mereka untuk tumbuh gitu. Tantangan yang menarik, besar, sulit, tapi pasti ada jawabannya saya rasa. Menarik banget ya Kak Amel ya, kalau tadi dari penjelasannya dari Kak Lutfi, sebenarnya dengan menginterpretasikan aset-aset yang ada itu sebenarnya lebih beyond dari itu, gitu loh, lebih dari ke experience-nya gitu kan, dan juga pemanfaatannya pun mungkin visionnya lebih eksploratif ya Pak ya kalau Indico gitu loh, karena bisa buat industri yang lain, open untuk industri yang lain, dan juga open for other approach for exploration potensial dan lain-lainnya ya. Menarik banget sih Pak. Ya, itu kan bagian dari ini juga ya,
kan Telkomsel punya semboyan buka semua peluang ya, caranya kan begitu. Dan di sini kan Indico bisa masuk ke industri-industri juga gitu ya, partnership dengan atau even masuk ke industri yang emang nggak di telco gitu. Karena kan kita punya fleksibilitas di sana gitu jadinya. Jadi tadi kita punya keleluasaan lah untuk masuk. Karena kebetulan kita nggak ada nggak terkunci pada satu industri tertentu gitu jadinya. Oke, itu penjelasan yang sebenarnya kita juga mungkin baru dengar ya, kakak-kakak T-Flyers ada yang mungkin sebelumnya nggak tahu posisi Indico tuh selain jadi holdingco. Holdingco tuh ibaratnya mungkin selain tadi platformco kan ada holdingco juga Pak ya. Gambarannya holdingco itu artinya Indico punya anak perusahaan kan? Punya anak perusahaan. Oke. Berarti kayak Telkom dengan Telkomsel Yes, gitu Pak ya? betul. Oke. Gambarannya kurang lebih dapat ya Kak Betul. Boris ya? Jadi kan Indico ada, tadi Kak Lutfi sempat mention, Indico punya Majamojo, punya Vita, dan juga punya Kunci, itu masih under holdingnya Indico gitu ya. Berarti mungkin kalau kita posisikan lagi, touch sedikit lagi terkait bisnis model, produsennya Telkomsel, konsumennya saat ini Vita, Kunci, Majamojo, dan mungkin kedepannya akan bertambah lagi berarti ya? Kebalik sih, produsennya Justru mestinya adalah Majamojo dan yang tadi. Oh, Konsumennya tuh bisa juga pelanggan Telkomsel, bisa juga yang lain kan. Karena tadi customer base kita kan soalnya paling gede juga gitu ya. Tapi kan Indico tidak membatasi dirinya hanya untuk serving Telkomsel. Betul. Jadi kita kan mau ke broader community, kebetulan kita udah punya base yang besar kan. Jadi size itu kan bisa pakai untuk menjadi leverage ya untuk kita merangkul merangkul pelanggan sisanya kan kira-kira gitu. Oh, jadi ini misinya itu adalah untuk membuat service-service atau anak-anak perusahaan atau cucu perusahaannya Telkomsel gitu memiliki service-service yang handal yang bisa makin menyentuh keseharian rakyat Indonesia sebagai konsumen dan tentunya akan mempermudah mereka untuk mendapatkan konsumen tersebut ya Pak ya? Ya betul. Jadi kan kita masuk industri yang tadi yang sementara ini Telkomsel nggak bisa sentuh ya. Iya. Dan kita juga bisa aja bisa bikin sendiri ataupun kita aja dengan GV dengan yang lain kan itu. Ada banyak partnership model yang bisa kita lakukan. Karena itu kita fleksibel soalnya. Tapi tadi tujuannya kan misinya tadi buka semua peluang soalnya. Betul. Jadi itu seperti buka semua peluang untuk lintas bisnis dan industri pastinya ya. Reach beyond. Reach beyond. Untuk buka semua peluang. Betul. Ya. Spiritnya oke banget ya. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan tambahan nih Pak Lutfi. Kak Lutfi, aduh dari tadi Pak terus suka lupa ya. Kita biasa Kita gue suka lo. lebih muda, berasa lebih muda banget gitu. Padahal kan sebaya gitu kan ya. Beda 2 tahun doang ini padahal. Iya beda 2 Beda tahun. 2 tahun. Panggil Kak aja. Kita juga gue lo ya dari tadi ya sama Kak Lutfi. Masih main gundu bareng kita. Oke, Kak di episode podcast yang dengan Kak Andi sebelumnya itu disinggung tentang flywheel effect. Nah, itu sebenarnya binatang apa sih, Kak Lutfi? Kayaknya tahu nggak, Boris? Flywheel sering effect. denger sih sebenarnya ya. Dari, Sering denger? Serius? Sering dong. Oh, gitu. Tapi sebenarnya masih kurang paham nih sebenarnya flywheel effect tuh apa gitu kan? Karena kan di edisi pertama tuh Kak Andi sempat mentioning juga tentang flywheel effect ya gitu. Tapi mungkin kita pengen lebih tahu lagi nih kalau dari perspektif mungkin teknologi atau produk tuh sebenarnya flywheel effect tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin Kak bisa lebih dielaborate lagi nggak sebenarnya gitu? Ini kalau bahasa saya, jadi kan gini tuh. Kalau mobil itu misalkan gitu ya, kan ada bensin, ada gas gitu, ada mesinnya kan kira-kira gitu ya. Berarti kan ini yang jadi bahan bakarnya itu soalnya itu adalah aset dan kapabilitas Telkomsel tadi itu, kan gitu. Nah Indico itu soalnya dengan bensin tadi itu kita kan mesti create banyak industri tadi itu. Ada 2 kan tadi ya, jadi holding dan juga jadi operating company kan jadi. Betul. Platformco tadi itu. Jadi kita cari format yang pas gitu ya. Masuk di industri-industri yang sizable ya. Karena kan nggak semua industri ini sizable untuk kita masuki juga soalnya. Kita mesti pilih-pilih juga ya. Sizable, nah dari sana kan kalau kita berkembang gitu ya. Dari aset kapabilitas Telkomsel termasuk juga investasi Telkomsel, harapannya kan berkembang. Nah berkembangnya Indico ini sebetulnya itu juga membawa dampak tambahan lagi buat Telkomsel. Jadi loop back lagi buat Telkomsel kan jadinya. Jadi Indico jadi mesinnya kan itu bensin. Nah, jadi gasnya Telkomsel lebih kencang lagi kan gitu. Karena kita, soalnya kan gitu.
contohnya kan gennya Telkomsel bisa dapat macam-macam dari kita kan. Telkomsel bisa dapat top line revenue kan gitu ya. Yang kedua adalah dapat tambahan valuasi juga gitu ya. Dan mungkin kalau kita ngomong size-nya Telkomsel gitu ya, Telkomsel itu sekarang 1%-nya aja udah hampir 900 miliar kan itu. Ya, jadi otomatis kita sebagai Indico tuh mesti nyari peluang-peluang yang emang urutannya ukurannya itu size-nya segitu ya. Karena kalau nggak cuma jadi rounding error aja di belakang koma kan jadinya. Itu jadinya. Iya. Misinya challenging ya, Pak ya. Ya challenging kan itu. Makanya kita mesti kreatif ya nyari peluang di industri mana yang tadi sizable ya. Gitu ya. Jadi kalau diibaratkan nih ya Kak Amel ya, mungkin kayak Telkomsel itu ibaratnya memang engine-nya tadi ya kayak Kak Lutfi sebutkan, dan Indico itu sebenarnya muscle-nya gitu ya untuk bisa menggerakkan dan explore dan bisnis baru gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu bakalan full circle gitu ya, Full Pak? circle ya. Jadi seluruh siklus kayak mobil jalan lebih kencang aja jadinya kan gitu. Iya. Oh, menarik. Menarik sih. Ternyata ada ya bisnis yang bisa bikin hal seperti ini gitu. Betul. Baru denger, Pak. Walaupun kita cek kan kalau ada beberapa konsultan gitu yang melihat bahwa ini konsepnya Indico agak aneh sih. Biasanya kan itu kalau holding ya holding aja gitu ya. Oh iya, Nggak betul. ada campur holding operating gitu ya. Kan itu soalnya. Kan kalau dilihat juga kan GoTo itu juga kalau ditanya juga kan itu juga holding operating juga sebenarnya. Oh, oke. Tapi Jadi mungkin nggak umum aja mungkin ya. Tapi saya rasa sih ya kita coba aja lah kan itu. Oke. Jadi memang luas gitu ya Kak Amel ya dan Iya. Kak Lutfi ya. Bisa jadi. Karena kan misinya adalah buka semua peluang pastinya kan. Jadi memang bisa harus versatile gitu lah Indico. Iya. Oke. Oke, tadi terkait yang flywheel effect-nya. Dan sebelumnya kita tahu bahwa ternyata aset Telkomsel ada banyak. Nah, konkretnya Kak Lutfi, dari sisi Indico, memanfaatkan asetnya itu dalam bentuk apa aja? Selain, tadi kan sebagai platformku, platform itu kan by definition mempertemukan produsen dan konsumen. Tapi bentuk barangnya sendiri apa sih dari sisi Indico? Nah ini kan contohnya ya. Ini aja. Telkomsel ini soalnya sebelum kita ngomong digital, Telkomsel ini soalnya kita bisa bilang di Indonesia ini kayak penemu inventor digital goods yang pertama gitu. 2003-2004 kita bikin voucher elektronik namanya M-Kios. Kan itu contohnya. Pada saat itu kan memang industri prepaid ini udah ada gitu, cuman kan skalanya belum sebesar tahun-tahun setelah M-Kios itu ada. Di tahun itu kan Telkomsel meredefine situasi ya, bangun industrinya juga, membesarkan industrinya, mulai jadi prinsipal, establishing distributorship kan itu, terus juga bangun jaringan reseller kan itu, itu yang pertama kan itu. Nah sekarang kan situasinya juga digital goods ini udah berkembang, nggak cuma pulsa, sekarang jadi macam-macam, hampir semua barang jadi elektronik sekarang, token listrik ada, pembayaran ada, voucher game ada, hampir semua ada digital goods-nya kan jadinya. Nah sekarang gamenya adalah bagaimana platform salesnya Telkomsel, tadi saya sebut platform sales kan sebenarnya yang kita punya itu bisa di atasnya ditumpangi oleh jualan barang-barang digital goods itu. Jadi kalau saya pikirin kenapa nggak kita jadi ini ya, balikin lagi dominasi Telkomsel di digital goods, jadi nggak cuma pulsa tapi non pulsa, non telco juga kita masukin gitu. Nah itu, ini juga sesuai dengan purpose-nya Indico kan kita mau distributing digital wealth kan itu. Nah salah satu hal yang tangible itu adalah kan bagian dari platform sales Telkomsel itu ada tukang pulsa di ujung-ujung jalan tuh kan. Nah kita lihat adalah, dan mereka ini kan UMKM yang jumlahnya besar, mungkin bisa hampir sejuta kios yang ada di Indonesia ini gitu ya. Nah itu terbukti resilient bertahun-tahun ya, masih ada aja mereka gitu, masih relevan juga gitu ya. Cuman mungkin kalau dulu hanya pulsa, seiring dengan stagnannya telekomunikasi mereka nyari jasa-jasa yang lain kan itu, masuk di sana. Tapi masih relevan. Dan saya lihat bahwa kenapa relevan, hipotesanya mungkin karena pelanggan Indonesia, orang Indonesia itu banyak yang memang nggak punya e-wallet, nggak punya inclusive financial gitu, dan mungkin mereka memilih untuk memang nggak mau punya itu kan, bisa aja begitu ya. Jadi mereka 20.000, 30.000 aja datang ke sana kan, itu contohnya. Dan jangan lupa loh, 20.000 aja tadi yang kita taruh itu mungkin putaran Telkomsel setahun itu 70 triliun. Kalau dibanding sama operator lain mungkin udah 140 triliun kan itu. Berarti kan gede tuh, gede banget kan size-nya. Jadi itu nggak kaleng-kaleng soalnya platform yang udah ada di industri ini. Nah sekarang saatnya adalah kita menambahkan lagi bisnis yang lain di atasnya itu,
digital goods dan di mana harapannya Telkomsel bisa mendominasi ulang lewat Indiko tentu saja gitu. Sehingga tadi pedagang tadi itu tukang pulsa itu tetap relevan ya, jadi daily life-nya orang Indonesia gitu. Kan itu contohnya. Jadi nah disitulah game-nya kita gitu ya, bagaimana kita mau nyoba mengembalikan dominasi Telkomsel dengan memasukkan barang-barang yang lain yang digital goods tadi itu. Menarik ya. Nah, aku ada pertanyaan follow up lah ya. Ini dari jawaban Kak Lutfi tadi. Tadi kan kalau diceritain sebenarnya bagaimana platform ini diciptakan untuk membuat tukang-tukang pulsa ini semakin tetap relevan lah dengan bisnis model yang mereka punya ya. Nah, dari Kak Lutfi sendiri ini visinya sebenarnya bagaimana sih caranya platform itu tuh untuk bisa mengintegrasikan ke tukang-tukang pulsa yang mungkin kita kenal mungkin lebih tradisional ya gitu, dan perubahan ini kan juga platform yang cukup baru gitu buat mereka. Nah itu change manajemennya itu seperti apa ya mungkin kira-kira? Yang pertama sih prinsipnya itu kan ini industri sudah jalan, udah ada playernya juga, udah macam-macam gitu ya. Nggak mungkin kita mendisrupt yang sudah ada, itu malah bikin kacau industrinya kan. Yang mungkin adalah ya kita cari cara supaya bisa harmoni aja gitu ya. Itu tadi ya di situ tantangannya kan, kita cari cara yang pas sehingga harmoni tetap terjaga gitu ya, tapi mereka pelan-pelan bisa pindah ke teknik baru gitu ya, tanpa berubah banyak gitu. Nah saya lihat sih potensinya ada gitu ya. Nah itu bagian dari uji coba yang kita akan terus jalankan gitu ya. Kita melakukan market research untuk lebih tahu situasinya, dan kita juga udah punya cara-cara yang bisa segera kita tes ya, kita uji coba bagaimana itu dijalankan di lapangan gitu, skala kecil tentu saja gitu. Wah, menarik banget ya kalau dilihat dari strateginya gitu kan. Mungkin bagaimana caranya platform ini bisa mempenetrate industri yang udah ajak gitu ya, udah settle dengan cara not creating disruption gitu ya, tapi juga build harmoni juga dengan pemain-pemain yang ada ya gitu. Itu sebenarnya sebuah approach yang sangat menarik sih sebenarnya gitu loh. Saat kita berinovasi biasanya kita suka lupa ya Kak Lutfi, kalau misalnya harus menjaga ekosistem yang ada malah kita rangkul bareng-bareng gitu ya. Iya, jadi kalau melirik kembali purpose vision missionnya Indiko, reach beyond to empower Indonesians and enabling business, itu mungkin kalau ditaruh dalam satu kalimat konkretnya itu mendemocratizing tukang pulsa through Telkomsel domination ya Pak ya, bahwa yang sebelumnya seperti kata Boris tadi, bahwa ini merupakan bisnis yang sudah ada, mereka sudah pernah menjalankan, tapi agar tidak tergerus waktu dan mereka tetap relevan, jadi Indiko mengempower melalui platform Ko-nya ini ya, begitu. Wah. Jadi tetap buka semua peluang. Iya, tetap buka gitu semua peluang. Ya. Itu berarti Indiko walk the talk ya dari purpose vision missionnya ya saat ini. Keren banget loh. Karena saya rasa gini sih, ada yang pertama itu Indonesia punya keunikan sendiri kan. Jadi nggak bisa ide-ide dari luar tuh langsung dicopas ke Indonesia, mungkin nggak cocok. Dan yang kedua juga digital industry ini kan nggak bisa pendekatan dari orang kota memaksa dirinya untuk ke orang desa kan. Ke tepi lah, maksudnya ke bukan desa tapi ke tepi-tepi gitu ya. Atau yang kecil-kecil, kayak tadi industri yang besar berusaha nge-push industri yang kecil-kecil, nggak bisa gitu kan. Kita semua saling membutuhkan ya, jadi ya tadi perlu cari cara yang pas ya untuk harmoni tadi itu. Yang besar dan yang kecil sama-sama jalan bareng tuh, karena yang besar kayak Telkomsel nggak akan jalan tanpa mereka juga. Kan itu. Wah, benar sih. Nah, tadi juga Kak Lutfi kan sempat mention juga nih, Indonesia tuh punya keunikannya sendiri gitu ya. Nah, kalau dari Kak Lutfi sendiri nih, sebenarnya apa sih keuntungan yang didapat gitu ya dengan keanekaragaman ya digital ekosistem di Indonesia itu sendiri gitu loh. Dari kan tadi sempat melihat satu daerah dengan daerah lain mungkin berbeda gitu ya, dan approach-nya juga mungkin beda. Nah, mungkin itu juga sebenarnya jadi challenge juga kan sebenarnya buat kita untuk bisa berinovasi gitu. Nah, kalau menurut Kak Lutfi sendiri ini bagaimana ngelihat keanekaragaman ekosistem digital di Indonesia ini sebagai sebuah keuntungan gitu? Apa aja sih keuntungannya? Yang pertama sih, yang pasti nggak semua orang luar bisa cepat masuk Indonesia. Karena kan mereka nggak tahu lokal marketnya. Dan itu di mana soalnya tadi yang saya bilang pengalaman Telkomsel itu yang penting kan.
Telkomsel udah tahu banyak pengalaman di berbagai macam tempat di Indonesia, udah tahu keunikannya, tahu approach-nya, nah itu yang jadi pembeda mestinya. Ya itulah jadinya mungkin tadi nyambung flywheel effect tadi itu ya, salah satu yang menjadi pembeda paling gedenya tadi ini, pemahaman lapangan dan pengalaman tadi itu ya. Itu jadinya. Itu yang orang lain nggak punya. Iya. Oh, meskipun seperti tadi modelnya itu common, holdingco sekaligus platformco, tapi yang tempat lain tidak punya itu memang pengalaman Telkomsel ya, dan juga muscles-nya itu outlet, relationship dengan pedagang pulsanya ya. Betul. Iya. Jadi mungkin pengalaman dan pemahaman juga ya, pengalaman Telkomsel gitu ya dalam servicing masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun, dan juga pemahaman Telkomsel dan pada khususnya Indiko gitu ya, untuk memahami bahwa setiap daerah tuh punya keunikannya masing-masing, jadi mereka membutuhkan approach-nya gitu ya Kak Lutfi ya. Nah, Kak Lutfi, mungkin satu pertanyaan terakhir. Jadi memang Indiko akan memanfaatkan aset-asetnya Telkomsel, termasuk pengalaman Telkomsel tadi, salah satunya bensin yang baik gitu ya. Kalau misalkan ternyata teman-teman T-Flyers itu pengen berkontribusi dan pengen ikut untuk memajukan dan membesarkan kembali dan memberikan kembali power ke tukang pulsa gitu untuk jadi tetap relevan. Nah, itu ada caranya nggak? Apakah harus jadi karyawan Indiko misalkan gitu? Kalau ya mau dari kakak-kakak T-Flyers maupun orang-orang di luar sana, ada ini nggak pesan dan kesan gitu untuk ikut berkontribusi? Yang pertama itu buat teman-teman T-Flyers, yang pertama itu melihat situasi sekarang ini jangan pernah kecil hati gitu, mesti berbangga diri itu bahwa karena teman-teman tuh udah kerja di perusahaan tadi yang nggak ada duanya di Indonesia, nggak ada musuhnya, bagian dari daily life Indonesian people tadi ini kan itu, jadi mesti bangga di sana. Cuman bangga ini satu hal, satu lagi yang mesti keep innovating kan itu. Nah tadi spesifik tadi use case yang disebut sama Amel tadi itu masalah empowering tukang pulsa, yang kita perlu dari teman-teman adalah pasti kita akan reach out ke teman-teman ya yang emang sudah punya pengalaman terkait ini untuk menggali bagaimana sih membangun playbook yang cocok dan juga bisa harmoni dengan ekosistem masing-masing yang terkait ya, kan tadi kan beda lokasi, beda cara main dan segala macam gitu ya. Nah itu yang paling penting soalnya, karena tanpa itu ya kita cuman orang di sini tadi itu nggak ada bedanya lagi dengan pemain digital kalau kita nggak tap in pengalaman teman-teman gitu. Jadi otomatis teman-teman mohon bantuannya untuk tetap terbuka ya, kalau kita datang minta tolong ya informasi ataupun arranging meeting dengan local team yang emang kita perlukan itu ya. Dan yang keduanya juga membantu kita kalau kita udah melakukan pengujian atau testing produk kita gitu ya, untuk menguji relevansinya dan kompatibilitasnya dengan environment gitu. Itu sih paling penting tadi, karena ujungnya tetap aset paling besar adalah pengalaman teman-teman semua di Telkomsel. Oke, jadi ternyata tidak harus jadi karyawan Indiko. Betul banget ya. Banyak caranya ya. Gitu. Dan yang pastinya juga kita harus bangga ya dengan menjadi bagian dari keluarga besar Telkomsel gitu ya. Dan pastinya juga kalau tadi dari Kak Lutfi cerita mungkin memang sangat terbuka lebar sekali untuk berkolaborasi gitu ya, dan berkontribusi pastinya untuk creating innovation dan juga membuat democratize tadi tukang pulsa tadi ya, salah satunya gitu. Jadi memang kita terbuka ya, dari Indiko sendiri terbuka sekali untuk berkolaborasi dan teman-teman T-Flyers juga untuk bisa berkontribusi gitu ya Kak Lutfi ya. Kalau punya ide gitu Pak, boleh gitu. Feel free lah untuk share gitu ya. Oh, apalagi menarik, kalau punya ide yang kira-kira tadi itu industrinya sizable gitu ya. Jadi menarik sekali gitu ya. Oke. Mungkin bisa kasih ide di sini, kirim email di bawah ini ya. Atau like, follow, subscribe juga bisa boleh. @indiko_company. Jangan lupa, karena di sini video ini juga pasti masuk ke channel Indiko ya. Iya. Jadi sekalian pesan sponsor. Oke, dari Kak Boris ada pertanyaan lagi? Aku sih udah cukup terpana ya sebenarnya dari penjelasan Kak Lutfi nih, dan dari edisi pertama juga kan sudah dijelaskan mengenai visi misi, dan sekarang juga bagaimana dielaborate lagi mengenai flywheel effect gitu ya. Kita optimis banget pastinya ya Kak Amel ya dengan adanya Indiko ini, dan pastinya juga kita looking forward lah untuk
kolaborasi bareng ya dan teman-teman T-Flyers pastinya. Oke, ya dari gue juga nggak ada lagi. Kok kita jadi formal ya tutupnya ya? Bukannya Biasa santai meeting gitu, ya gitu. Oke, dari Kak Lutfi, selain kesan-pesan yang tadi, ada titipan mungkin untuk kakak-kakak T-Flyers? Ya, sekali lagi mohon doanya yang banyak dari teman-teman gitu ya. Dan kami dari Indiko sebagai bagian dari Telkomsel Group selalu siap membantu pencapaian target teman-teman juga gitu. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita sign off di episode 2 Popcast. Sorry, kok episode 2? Edisi 2. Popcast edisi 2 tentang Indiko. Oke, kok saya ya gitu? Gue Amel. Dan gue Boris. Sampai ketemu lagi dan semangat pagi! Pagi, pagi, pagi!